Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trinovita Anggutsari. Saya dari kelas 1F Psikologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari teman saya tadi, yakni berjudul tentang konsep dasar berpikir. Pengertian berpikir ilmiah adalah berkembangnya ide dan konsep atau Bolchenski di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagi-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Hakikat berpikir ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut pola pikir. Berpikir dengan mendasar pada kerangka pikir tentu inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai berpikir ilmiah, dan begitu pula dengan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Dan ada macam-macam berpikir ilmiah. Yang pertama, berpikir alamiah, yaitu penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Misalnya, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar. Jika dikenakan kayu, pasti kayu tersebut akan terbakar. Yang kedua, berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Misalnya, dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Yang ketiga, berpikir autistik. Contoh berpikir autistik antara lain adalah menghayal, fantasi atau wishful thinking. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan dapat dilihat hidup sebagai gambaran fantasi. Yang keempat, berpikir realistik, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Ciri-ciri berpikir ilmiah yaitu yang pertama, pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Yang kedua, pendapatnya sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data atau bukti yang dalam menunjukkan hasilnya. Yang keempat, tidak berdasarkan pikiran atau hanya sekedar pendapat. Manfaat berpikir ilmiah yaitu yang pertama, seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Yang kedua, pendapatnya akan dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga adalah memecahkan masalah tidak dengan emosi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.